Kontroversi hak angket kepada KPK terjadi setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyetujui hak angket meski sejumlah anggota Dewan menolak. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami salah satu pihak yang melaporkan Fahri Hamzah ke KPK, Ferry Amsari, yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Mas Ferry, terima kasih. Selamat datang di Kompas Petang. Kita juga coba menghubungi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui sambungan telepon. Nanti kita akan ngobrol dengan Fahri Hamzah. Pak Ferry, jadi dilaporkan pemicunya adalah ketika ketuk palu itu. Jadi berdasarkan pasal 279 Peraturan Nomor 1 2014 tentang tata tertib DPR, mekanisme untuk mengambil keputusan di DPR itu ada dua langkah. Pertama, musyawarah mufakat. Dan itu tidak ada. Kalaupun dalam musyawarah mufakat tidak ditemui kesepakatan, maka akan dilakukan voting. Itu juga tidak ada. Pak Fahri Hamzah langsung tiba-tiba mengetukkan palu, menyatakan sudah mengambil keputusan yang kita duga tindakan itu di luar prosedur hukum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 279 Tatip DPR itu. Jadi kita melihat ini semacam ada upaya terencana ya untuk kemudian mengganggu proses penyidikan KPK dengan menyalahgunakan kewenangan untuk mengambil keputusan terutama dalam hal hak angket. Terencana maksud Anda? Ya, ada dugaan karena mestinya kan ada proses dan seluruh pimpinan DPR kan tahu proses itu. Jadi prosesnya harus musyawarah mufakat terlebih dahulu, lalu atau kalau tidak terpenuhi musyawarah mufakat akan dilakukan voting. Tapi kok tiba-tiba ketuk palu dan menyatakan hak angket itu sah. Nah, itu yang kita duga ya, ini supaya kemudian semacam upaya untuk mengganggu konsentrasi KPK. Dalam konteks Undang-Undang Tipikor, cara mengganggu seperti ini ada tindak pidananya, yaitu yang diatur di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindakan merintangi, menghalangi, menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, baik langsung maupun tidak langsung, ya, tidak langsung seperti hak angket ini. Kalau itu mengganggu maka akan dikenakan tindak pidana obstruction of justice. Berarti seandainya ada elaborasi di sidang paripurna itu, hak angket tetap menjadi masalah buat Anda. Kita jawab nanti. Ada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Pak Fahri, selamat sore. Assalamualaikum dengan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak Fahri, Anda dilaporkan ke KPK oleh beberapa pihak, antara lain ada Bung Ferry yang di studio Kompas TV sekarang. Ada tanggapan? Apa tanggapan baiknya ya? Jadi Anda merasa ini semua ya biasa saja atau gimana? Harusnya yang Anda dianggap mengganggu proses penyelidikan proses hukum. Harusnya yang lapor itu yang menyiram air keras ke muka penyidik. Saya kan bukan aktor yang menyiram air keras ke muka novel. Ya kan? Saya kan tidak punya operasi-operasi rahasia kan. Saya kan orang terbuka di depan umum, di depan publik. Tidak ada yang saya sembunyikan. Semua adalah pelaksanaan tugas yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Tata Tertib. Semuanya undang-undangnya sah ya. Oke, Pak Fahri, ya saya bacakan yang melaporkan Anda itu ada Perludem, Pukat UGM, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, ICW, Komisi Pemantau Legislatif, karena dianggap telah menghalangi proses penegakan hukum, terutama di kasus korupsi IKTP. Anda merasa telah menghalangi proses penegakan hukum? Begini ya, saya tuh tidak terbiasa istilahnya menyerang orang atau mempersoalkan tindakan orang ya. Tetapi saya tahu LSM yang Anda sebut, saya tahu hubungannya dengan KPK. Bahkan saya tahu juga hubungan finansialnya dengan KPK, saya tahu. Saya tahu apa proyek yang mereka dapat dari KPK, segala macam saya tahu. Nah, tapi ya kalau kemudian sebagai NGO mereka justru unblock ya terhadap lembaga yang harusnya diawasi oleh civil society,
maka sebetulnya itu sangat disayangkan dan itu agak keluar dari makna dari lahirnya gerakan masyarakat sipil di seluruh dunia, di mana masyarakat sipil itu harusnya lahir untuk mengawasi kerja dari lembaga-lembaga negara, dan DPR sebagai lembaga pengawas harusnya ditemani untuk mengawasi kerja dari lembaga-lembaga negara, sebab kita harus menyelesaikan begitu banyak pekerjaan kita untuk menuntaskan tugas kita di dalam membangun negara yang lebih baik ke depan begitu. Kalau saya berpikir sederhana ya, saya perlu kasih pemahaman dulu kepada Pak Fahri ya, bahwa tindakan obstrak itu menghalang-halangi proses hukum itu bermacam-macam. Bisa bentuk penyiraman seperti novel, bisa seperti Amran Batalipu di kasus Buol, bisa seperti Anggodo, bisa seperti pengacara yang menyembunyikan Mariam. Bisa bagian mana hal yang Pak Fahri? Jadi baik langsung atau tidak langsung akan mengganggu proses penyidikan, penuntutan, proses peradilan yang kemudian merusak suasana itu. Bagian mana tindakan Pak Fahri Hamzah ini yang dianggap mengganggu? Ketika Pak Fahri tidak memenuhi proses yang dalam menentukan pengambilan keputusan di DPR, langsung saja mengetuk palu untuk hak angket, itu mengganggu proses di peradilan. Apalagi kalau kemudian salah satu hak angket itu terkait dengan rekaman atau kemudian BAP Meriam. Padahal polanya semestinya ditunggu saja proses peradilan untuk mendengarkan BAP atau rekaman Meriam. Pak Fahri, Anda menjadi sorotan karena Anda bertanya lalu kemudian langsung mengetuk palu. Begini Mas, perlu digarisbawahi, ya saya terus terang agak sedih dengan pengertian dan pemahaman teman-teman tentang cara kerja dari lembaga legislatif, ya, lembaga politik yang bekerja dengan prosedur dan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, undang-undang dasar dan juga tata tertib, dan sangat menyayangkan atau menyedihkan karena proses pengawasan di DPR itu dibatasi oleh persepsi yang dibangun oleh teman-teman seolah-olah pengawasan itu semacam pelanggaran. Pak Fahri, soal ketuk palu tadi, Pak. Yang kedua, tidak ada proses di DPR ini yang dilakukan sendiri, ya. DPR itu pimpinannya kolektif kolegial. Saya boleh bertanya enggak ke Pak Fahri? Pak Fahri, di pasal 279 peraturan DPR nomor 1 2014 soal tata tertib itu dinyatakan bahwa dalam hal pengambilan keputusan harus ada melalui mekanisme musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai musyawarah mufakat akan dilakukan pengambilan suara terbanyak atau voting. Dalam dua hal ini kan tidak kita lihat dalam proses itu. Tiba-tiba Pak Fahri langsung mengetuk palu bahwa diresmikannya hak angket. Jadi prosesnya ini melanggar tata tertib DPR sendiri. Itu urusannya di DPR, ya, bukan urusannya di luar, karena mekanismenya di DPR. Tapi kan itu wakil rakyat juga, Pak, DPR, dan itu peraturan DPR itu loh, Pak. Begini, mekanisme di DPR ini mekanisme politik, ya. Saya tahu proses yang sudah terjadi, pembicaraan antar partai yang sudah terjadi, finalisasinya seperti apa, sudah terjadi, maka saya tanya, sehabis fraksi bicara, lalu saya tanya seluruh anggota bagaimana? Ya begitu dinyatakan setuju ya saya ketok palu. Tapi itu ada interupsi dan walkout, Pak Fahri. Ada yang protes. Ya. Begitu Pak Muzani maju ke depan, saya bilang baik habis ini kita lobby. Dan lobby itu bisa jadi merupakan koreksi terhadap apa yang mungkin dianggap salah. Nah tetapi kalau ada lobby karena semua setuju, ya kita tutup. Pak Fahri, saya orang awam melihat dari layar televisi ketika Anda bertanya, setuju, nafas saja saya belum, sudah diketuk. Jawab saja belum, sudah diketuk. Apakah Anda merasa itu tidak sepihak? Memang itu begitu, Mas. Anda kan nggak pernah mimpin sidang. Memang betul, Kan saya bertanya sama Anda sebagai wakil saya di DPR. Orang semua bilang setuju ya ketok palu, apalagi. Tapi di situ tidak ada yang, bukankah
Gimana Pak Ferry Anda Jadi melihatnya? menurut saya hak angket ini sudah cacat dari awal. Pertama, berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 itu dinyatakan hak angket itu hanya untuk proses penyelidikan DPR terkait pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan. Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan siapa? Dari pemerintah. Jadi prosesnya hanya untuk pemerintah. Satu sudah salah. Kedua, proses untuk persetujuan hak angket juga salah, sangat barbar ya. Tidak ada bertanya dulu siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, apa opininya. Kalau kemudian tidak tercapai musyawarah, ayo kita voting. Sekarang saya tanya Pak Fahri pasti tidak bisa menjawab. Berapa sih jumlah yang setuju hak angket itu? Halo? Pak Fahri, ada pertanyaan dari Pak Ferry Amsari di sini, jumlah yang setuju dengan hak angket ada berapa? Begini Mas, kalau Anda ingin tahu secara administrasi bagaimana rapat-rapat diorganisir, Anda datang ke Biro Sekretariat, di sana ada digit recordingnya. Ya, saya yakin Pak Fahri tidak bisa menjawab itu karena mekanisme Nggak bisa dong, bagaimana Anda Pak mencatat Fahri itu sudah melanggar proses persidangan kan? siapa yang tekan, tidak ada begituan itu. Anda mimpi kita ini rapat RT apa? Ini Betul. rapat 500. Kemarin itu mirip rapat RT saya pikir Pak Fahri. Ya, Anda nggak ngerti itu ada sistem digitalnya, ada digital recordingnya. Semua nggak bisa ditipu, Bos. Karena itu semua ada di dalam database Sekretariat Jenderal dan Biro Hukum DPR itu salah satu yang paling kuat menjaga mekanisme persidangan. Nggak mungkin ada tindak sembrono sembarangan. Jadi maksud Anda kemarin itu sesuai dengan aturan yang berlaku Pak Fahri ya? Itu pada hari itu ya kita mengesahkan beberapa pasal, beberapa undang-undang, beberapa keputusan. Bukan cuma soal angket kok. Dan hari sebelumnya kita juga rapat maraton mengesahkan beberapa undang-undang dan perpanjangan beberapa undang-undang. Itu begitu semua prosesnya. Iya. Jadi soal administrasi berapa yang hadir, ada Sekretariat Jenderal nanti pasti dikasih. Bukan berapa yang hadir Pak Fahri, tapi berapa yang setuju hak angket. Ya itu kalau voting Anda tahu, ini kan nggak ada voting, bagaimana? Nggak ada Ya voting, kan? baik. Karena Anda langsung putuskan. Gitu. Ada voting, begitu setuju ya nggak ada voting, bagaimana? Baik, Pak Fahri, jadi tentu Anda berkomitmen bahwa hak angket dan lain-lain yang sekarang sedang bergulir Nah, ini... Anda salah nih, Anda kira DPR ini punya saya, apa ini gimana nih orang nggak ngerti politik apa ya? Ya, Di sini ada 10 partai, 10 ketua partai, Pertanyaan 10 saya adalah... fraksi, 10 konstituen. Kok tiba-tiba Anda bilang DPR ini punya saya sendiri? Dari mana ceritanya? Mana sih? Pak Fahri, pertanyaan saya belum selesai. Jadi komitmen DPR adalah mengawal kasus korupsi IKTP ini sampai tuntas ya? Lembaga politik yang orangnya banyak, ada pro kontra, ada partai pemerintah, ada partai oposisi. Bagaimana? Kok mau disederhanakan jadi pikiran seolah-olah ini PT punya saya, bukan kayak LSM punya Anda yang Anda bisa atur-atur. Tidak bisa dong. Ini negara, Bung. Anda harus belajar juga dong. Nyuruh orang belajar, tapi Anda juga nggak belajar gitu loh. Ya, intinya adalah DPR tentu ingin proses dan mengawal ini semua supaya... Semua proses itu di dalam. Di sini ada mahkamah etiknya, di sini ada fraksi, ada BAMUS, ada RAPIM, ada rapat alat kelengkapan. Anda kira ini PT punya pribadi saya apa? Pertanyaan saya adalah, artinya DPR ingin mengawal ini semua menjadi proses yang lebih baik dan semua berjalan dengan taat hukum begitu ya Pak Fahri ya? M itu tidak punya pertanggungjawaban konstituen. DPR ini punya pertanggungjawaban konstituen. Baik, terima kasih. Kalau bersikap Anda nggak dipilih rakyat. Terima kasih. Main Pak dong. Jadi Hamzah, Anda mau Wakil menyederhanakan Ketua DPR telah bergabung. Nggak bisa dong. Terima kasih. Wah gimana sih? Tolong teman-teman yang bergerak di bidang hukum nih, belajar hukum dong yang benar gitu loh. Belajar mekanisme politik gitu loh. Biar kita ngomongnya enak. Itu ya saya ini mau tenang-tenang, mau sabar-sabar. Kalau kayak begini terlaluan kan. Masa lembaga ini dianggap lembaga pribadi? Pak Fahri. Sembarangan aja. Pak Fahri. Itu. Silakan, Pak Ferry. Ini nggak kayak Ahok ya. Saya pikir Pak Fahri tidak tolong belajar. Pak Fahri, stop sebentar, maaf saya potong. Saya pikir Pak Fahri tidak memiliki basic argumentasi hukum ya. Dari tadi kita dengar beliau menyatakan ini Anda adalah menganggap mekanisme politik. punya saya pribadi, Artinya itu salah politik dianggap lebih tinggi daripada hukum. Padahal ketentuan hukum sudah jelas bahwa sebagai pimpinan beliau harus mendengarkan terlebih dahulu pandangan masing-masing anggota
lalu kemudian kalau tidak tercapai musyawarah mufakat, maka baru kemudian dilakukan voting dan baru disahkan dengan mekanisme ketuk palu dari pimpinan. Pak Ferry, Pak Fahri, benang merahnya adalah tentu kita ingin kasus hukumnya bisa selesai supaya kita tahu siapa pencuri yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Terima kasih Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR telah bergabung bersama kami di Kompas